Kalau gitu ini saya sempat rekam sebagai kesimpulan ya karena lupa tadi diskusinya. Sebelumnya Pak. Apa? Iya. Tadi mohon maaf tadi ya, monggo silakan. Terkait yang Eva sebenarnya. Memang sih kalau saya lihat di panduan yang sempat disampaikan di PS tentang pelaksanaan PKL terbimbing, itu sempat terpikir oleh saya sih memang khusus untuk agri sebenarnya kita ada TEFA di belakang gitu. Kalau memang nanti ada dosen-dosen atau ada yang memang harus anak-anak tetap ke teaching factory, saya sudah hitung 4 kelompok kalau di lahan belakang itu lebih bisa itu Pak. Tapi pelaksananya tidak sekarang, pelaksananya tetap setelah Juni ya, di saat Juni gitu. Karena sangat membantu juga itu. Kalau Juni kan udah selesai harusnya. Bukan yang PKL terbimbingnya Pak, kan masih bisa. Kalau lihat dari panduannya tuh PKL terbimbingnya setelah ya, setelah COVID-19 ya, setelah edaran Igor itu keadilan kemarin di PS sekarang itu. Malahan. Oh, sampai Juni. Kalau yang sampai Juni itu jika memungkinkan, ya. Jika nggak memungkinkan. Oh. Ya, memang kemarin saya punya ada pengalaman dengan mahasiswa nih Pak ya, mungkin saya itu masukin e-learning terus untuk materi, sama mahasiswa itu tidak dibaca. Oh gitu. Ya, mungkin mahasiswa sudah di tahap jenuh juga kali ya Pak ya, sampai sama seperti kita gitu. Akhirnya butuh banget informasi yang informatif, variatif, kreatif, dan terbaik dari teman-teman yang kalau misalnya punya, oh saya kemarin begini deh, nggak apa-apa deh di-share di grup, supaya ketika mahasiswa sudah nggak mau buka e-learning, mahasiswa sudah, tadi saya voice note yang pertanyaan WhatsApp, tanya jawab itu bisa jadi ide baru buat saya juga itu Pak. Kalau misalnya tiba-tiba teman-teman punya ide baru, taruh aja sih di grup ya, gitu. Jadi saya bisa nyontek idenya ya, kreatifnya tadi. Itu sih Pak. Iya, sama-sama. Silakan Bu Dian. Enggak Pak, tadi saya mau bilang nggak boleh nyontek. Oh gitu. Okay. Nyontek ide boleh, nyontek ide. Yeah. Copyright ya. Copyright. Kalau saya kemarin pakai WA sih, sederhana aja pakai WA. Jadi nanti kalau ada jelasin mahasiswa, jadi langsung gitu ya. Jadi kalau ada pakai suara. Iya. Oke, baiklah. Saya mau ambil simpulan sambil direkam ini mungkin jadi bermanfaat untuk yang lain yang tidak hadir dan dosen. Ya. Baiklah Bapak Ibu semuanya, sebelum menutup saya sampaikan beberapa hal yang terkait dengan hasil pertemuan telemeeting kita. Kita sudah membahas terkait dengan akademik, ya. Terkait dengan edaran yang dibuat oleh direktur, oleh Budir 1, ya. Biasanya kita harus tetap melakukan proses monitoring, ya, proses monitoring pelaksanaan kegiatan BBM, ya. Yang kemudian alhamdulillah kita sudah bisa menggunakan aplikasi yang kita create, ya. Bapak Ibu KPS bisa memonitoring pelaksanaan perkuliahan dan praktek yang memungkinkan untuk dilakukan secara daring melalui akun masing-masing, dan ini juga masih terus akan kita kembangkan, ya. Termasuk dosen bisa melihat jumlah pertemuan yang sudah dilakukan, ya, kemudian sudah bisa mencetak form realisasi dan absen dari setiap pertemuan yang dilakukan. Kemudian jurusan juga belum meminta kepada dosen untuk kapan mengumpul kegiatan itu, ya, karena memang ini kita berharap dengan aplikasi yang kita miliki sebetulnya kita bisa sudah mendapatkan summary dari pelaksanaan kegiatan BBM yang menggunakan daring tersebut. Ya, mudah-mudahan saya kabari minggu ini saya dan tim terus bergerak untuk menuntaskan, menyempurnakan aplikasi yang kita miliki. Kemudian terkait dengan PKL, ya, PKL
yang sebagaimana edaran dari Bu Dir 1, bahwasanya mahasiswa yang belum melaksanakan kegiatan 60% pelaksanaan PKL, maka diminta untuk melakukan kegiatan PKL terbimbing, ya, sebagaimana yang diberikan edaran oleh Bu Dir 1, ya, oleh Bu Dir 1. Dan di sini pembimbing PKL itu diberikan kewenangan sebetulnya secara penuh, ya, untuk melakukan studi terbimbing dalam bentuk laboratorium, bengkel, workshop, atau bentuk kegiatan lainnya yang setara. Jadi jangan sebagai pembimbing PKL, ya, dosen pembimbing PKL, jangan terpaku hanya di laboratorium, bengkel, workshop, ya, tetapi perhatikan juga bentuk kegiatan lainnya yang setara. Yang pasti dalam kondisi seperti ini mohon untuk diperhatikan benar, ya, terkait dengan keselamatan mahasiswa kita, karena filosofi mereka kenapa ditarik lebih awal, itu pada akhirnya adalah untuk menyelamatkan mereka, menimbang bahwasanya mereka itu lebih aman untuk tidak di sana. Jangan malah kemudian ketika melakukan studi PKL terbimbing malah mereka harus keluar lapangan, yang kemudian membahayakan mereka semuanya, apalagi keluar lapangan dengan kondisi yang tidak dilengkapi dengan alat pelindungan diri, ya, seperti itu. Kemudian ujian PKL ini silahkan dilakukan, ya, menggunakan telemeeting, ya, bagi mahasiswa yang sudah menyelesaikan PKL 60% maka dianggap selesai sebagaimana edaran ini, atau mereka yang sudah sebelum 60% dan sudah melakukan PKL terbimbing, silakan untuk melakukan ujian PKL telemeeting, mulai telemeeting, dan ini boleh menggunakan berbagai macam cara, bisa menggunakan WhatsApp, menggunakan video conference, atau jika tidak memungkinkan, mahasiswa boleh membuat video presentasinya, ya, jika memungkinkan, kemudian diupload, kemudian pembimbing atau penguji menonton video tersebut, melihat video tersebut, kemudian ditentukan kapan pelaksanaan tanya jawab, bisa menggunakan WhatsApp melalui voice note tadi itu. Jadi dari sana mahasiswa bisa menjawab pertanyaan kita secara langsung tanpa jeda. Kemudian seluruh mahasiswa, seluruh transaksi PKL itu wajib untuk tercatat di aplikasi PKL, ya, untuk proses monitoring dan controlling. Terkait dengan mahasiswa-mahasiswa yang mereka memiliki kompensasi, ya, sehingga mereka tidak bisa tervalidasi di aplikasi PKL, jurusan akan coba mendata, kemudian akan coba untuk mengakhirkan kompensasi mereka sampai pada batas wisuda mereka. Ya, apabila sampai pada batas wisuda mereka ternyata kompensasi itu tidak bisa diselesaikan dalam waktu tersebut, ya, artinya wabah pandemi COVID-19 ini belum selesai, maka dimungkinkan pelaksanaan kompensasi itu dilaksanakan di rumah masing-masing dengan tetap memperhatikan batas-batas rasional kompensasi yang dikerjakan. Artinya form itu mereka tanda tangani atau mereka tanda tangi boleh secara digital, orang tuanya suruh menandatangani sebagai saksi pelaksanaan kegiatan kompensasi tersebut. Kemudian terkait dengan tugas akhir, ya, sebagaimana yang kita lakukan di semester sebelumnya, bahwasanya tugas akhir ini terkait dengan PKL. Jadi mahasiswa yang mereka setelah dinyatakan lulus di PKL dan divalidasi oleh KPS, maka dia yang bisa login ke aplikasi Siput dan mengajukan judul ke KPS. Adapun untuk mahasiswa D4 tetap menggunakan aplikasi ini, ya, karena mahasiswa D4 punya kekhasan sudah memiliki judul, maka dia tinggal memasukkan judul tugas akhirnya, ya, judul tugas akhirnya, kemudian KPS tinggal memvalidasinya. Kemudian terkait dengan tugas akhir, jurusan nanti akan memberikan kegiatan pembekalan tugas akhir. Di pembekalan tugas akhir ini nanti ada dua hal yang akan disampaikan, yaitu terkait dengan aturan-aturan terkait dengan tugas akhir mahasiswa. Yang kemudian yang kedua yaitu penggunaan aplikasi tugas akhir atau Siput. Ya, karena tidak boleh ada pelaksanaan tugas akhir ini baik dosen, KPS
maupun mahasiswa yang mereka tidak mencatatkan kegiatan tugas akhirnya itu melalui aplikasi yang telah kita buatkan. Dan pembekalan ini nanti akan dipertimbangkan oleh jurusan apakah langsung dilaksanakan menggunakan telekonferensi seperti kita ini, atau jurusan akan menerbitkan sebuah video panduan ya, di mana masing-masing KPS, jurusan, kajur itu memberikan pandangannya, memberikan sambutannya, ya, memberikan informasi-informasi terkait dengan tugas akhir dan video terkait dengan penggunaan aplikasi tugas akhir. Kemudian pada proses pembimbingan tugas akhir, ya, setiap mahasiswa dan dosen pembimbing wajib mencatatkan transaksinya di dalam Siput. Yang biasanya mahasiswa itu menggunakan kartu kuning. Kartu kuning dalam proses pandemi ini karena sifatnya virtual meeting tidak perlu digunakan. Ya, tetapi setiap kegiatan transaksi pembimbingan yang dilakukan secara daring, dosen pembimbing wajib untuk mencatatkan ke aplikasi yang nanti pada akhirnya dari aplikasi itu mahasiswa bisa mencetak kartu kuningnya. Kemudian ujian tugas akhir itu juga sama, ya, himbauannya dilakukan ya jika pandemi COVID-19 ini belum selesai, maka dilakukan sebagaimana ujian PKL itu dilakukan. Ya. Kemudian wisuda juga sama, sebagaimana edaran Putri 1, ya, wisuda ini ditiadakan atau belum ditentukan waktunya. Ya, setelah proses yudisium, maka mahasiswa yang lulus dapat mengambil kopi dari ijazah dan transkrip nilai. Yang perlu kita sampaikan ke teman-teman semuanya, Bapak Ibu KPS dan dosen jurusan Ekonomi dan Bisnis, tolong untuk memperhatikan bahwasanya kondisi hari ini adalah kondisi yang tidak normal. Artinya ada sesuatu yang kita perlu memperhatikan, ya, memperhatikan terkait dengan keselamatan mahasiswa kita. Tetapi kita juga tidak boleh membiarkan mahasiswa kita kesulitan dalam menyelesaikan tugas akhir dan PKL dan tugas akhir. Maka dengan seluruh bentuk kebijaksanaan sebagai dosen, ya, saya ketua jurusan berharap kita semuanya untuk memberikan hal-hal yang terbaik, yang termudah untuk mahasiswa kita, sehingga filosofi dari pelaksanaan PKL dan tugas akhir yang diinformasikan dari pimpinan kepada kita itu benar-benar bisa terlaksana dengan baik, sehingga walaupun dalam kondisi pandemi ini mahasiswa tetap bisa menyelesaikan perkuliahannya dengan baik. Itu saja yang perlu saya sampaikan terkait dengan apa yang sudah kita bahas beberapa jam yang lalu. Ya, mudah-mudahan pertemuan ini cukup memberikan arahan kepada kita semuanya, sehingga kita tidak dalam proses kebingungan, ya, tidak dalam proses yang mencari jalan keluar sendiri. Ya, kita tetap menjalin komunikasi. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala cepat mengangkat wabah ini dari kita dan dari negara kita. Itu saja, mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kajur. Ya. Mau dilanjut kalau sehat-sehat semuanya. Alhamdulillah.